Selamat malam, Rahayu. Rahayu. Selamat datang di Organisasi Ilmu Kasih dan Jati Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah menyaksikan acara ini. Seperti biasa, pada hari ini saya sudah bersama dengan Bopo Gunawan Mangunsudiro. Beliau adalah Ketua Umum sekaligus Bini Sepuh dari Organisasi Ilmu Kasih dan Jati Indonesia. Selamat malam Bopo, Rahayu. Selamat malam, Rahayu. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bopo. Jadi banyak sekali orang yang menyaksikan ya, acara kita dari episode yang pertama sampai yang terakhir. Nah, banyak juga yang melihat acara kita itu mempertanyakan tentang sebenarnya ini organisasi apa sih begitu. Nah, oleh karena itu Bopo, pada episode kali ini kita akan mengambil tema tentang profil dari organisasi kita. Untuk memulai pertanyaan pertama Bopo, organisasi Ilmu Kasih dan Jati Indonesia itu sebenarnya organisasi apa sih? Mungkin bisa dijelaskan Bopo. Ya begini. Untuk organisasi Ilmu Kasih dan Jati Indonesia ini sebetulnya sejak dari nenek moyang kita dahulu itu sudah keberadaannya itu sudah ada. Namun untuk catatan yang bisa dicatat kurang lebih baru tahun sekitar 1835 ya, di catatan seperti itu. Nah itu zamannya Mbah Buyut saya, itu namanya Ki Lurah Sepuh Irodikromo, itu Mbah Buyut saya. Itu karena eyang saya Ki Lurah Sepuh Irodikromo itu setelah mengikuti perang Diponegoro ya, itu akhirnya dia nyanggrah di lereng Gunung Lawu ya. Di sini ini dia mengembangkan ilmu namanya Ilmu Kasih dan Jati itu. Tapi dulu belum organisasi berarti Bapak? Ya dulu namanya istilahnya terbentuk ilmu kebatinan. Berarti padepokan gitu? Ya, jadi zaman dulu mengatakan ilmu kebatinan. Jadi sejak dulu ilmu kebatinan ini sudah ada namanya, karena di negara kita belum ada agama ya, namanya kebatinan gitu saja. Ya, jadi sebetulnya ilmu agama itu kalau bahasa Jawanya sudah mengerti sebetulnya agamanya Buddha Budi mengerti maripat siji, namun secara umum orang mengatakan ilmu kebatinan ya. Sehingga sudah ada pemerintah sudah merdeka ya, itu kan 45 ya. Terus itu tahun 54 itu pemerintah juga mengadakan Kongres Kebatinan Indonesia BKKI ya, itu sudah mengikuti. Waktu itu yang mengikuti romo saya atau bapak saya itu namanya Ki Hadi Sutopo. Waktu itu dia dari presiden menjadi mendapat namanya adalah Pandito Joko. Itu dapat gelar Pandito Joko itu tahun 54. Dan tahun tambah maju, akhirnya kan sebetulnya waktu tahun 54 itu pun dari pihak pemerintah sebetulnya karena itu sudah merupakan unsur dari ilmu ketuhanan, itu sudah diberi hak untuk manak mantu mati, dalam arti mengijabkan manten dan sebagainya, karena banyak pro dan kontra, akhirnya dipunir. Oh begitu ya, itu.
Nah, itu kan tadi gambaran sejarahnya Bapak ya. Nah, lalu ada ini kan organisasi ilmu kasih dan jati Indonesia. Nah, jadi ingin tahu nih Bapak, ini sejak kapan sebenarnya organisasi ini berdiri? Karena kan awalnya kan tadi berbentuk padepokan di tahun 1835. Lalu sejak kapan nih Bapak berdirinya organisasi ini? Ya, dengan adanya BKKI, dia mendapatkan gelar Pandhita Djoko, mendapat nomor 1 itu, akhirnya dibentuklah organisasi yang dipimpin oleh Bapak Pandhita Djoko sendiri sampai sekarang. Dan setelah saya pun diperintah oleh Bapak mulai mengikuti rapat nasional itu mulai tahun 78 sampai sekarang. Nah, ini memang banyak pro dan kontra dan sebagainya istilahnya dalam perjuangan ilmu kasih dan jati ini, yang dahulu kalanya masih merupakan kebatinan, karena ternyata ini ilmunya itu unsur-unsur ketuhanan, ilmu yang baik. Jadi dalam wadah pemerintah sekarang dalam arti mengikuti dalam kebudayaan ya. Jadi sekarang sudah ada yaitu direkturnya dan direktur penghayat kepercayaan, dikategorikan masuk dalam penghayat kepercayaan di dalam pemerintah sekarang ya. Berarti organisasi ini statusnya bagaimana Bapak? Berarti sudah legal begitu atau gimana? Ya, sebetulnya legalnya sejak tahun 54 itu, namun ada banyak pro dan kontra dan sebagainya, mengalami pasang surut. Pasang surut. Namun saya sendiri sudah mengikuti rapat nasional sejak tahun 78 hingga sekarang, akhirnya sudah legal. Akhirnya saya sendiri sudah mengatakan sudah legal, gitu loh. Jadi kan kita juga bisa menyampaikan kepada yang ada di rumah bahwa organisasi ini adalah legal, resmi begitu ya, Bapak. Resmi. Jadi nggak usah takut atau berpikiran negatif juga. Lalu tentang yang diajarkan ini Bapak. Nah, karena kan banyak juga kalau kita melihat dari beberapa organisasi yang lain itu kan dikatakan aliran sesat dan lain sebagainya. Nah, untuk keilmuan yang ada di organisasi ini Bapak, gambaran umumnya seperti apa Bapak? Ya, ilmu kasih dan jati ini namanya saja ilmu ya. Ini memang mempelajari ilmu unsur-unsur ketuhanan. Dalam arti unsur-unsur ketuhanan. Jadi unsur-unsur ketuhanan ini harus bisa menjelaskan, karena bahasanya saja masih bahasa nenek moyang kita sendiri. Jadi unsur ketuhanan ini, contohnya manembah lan muji atau sembahyangnya itu namanya saja samadhi. Bahasanya juga bahasa nenek moyang kita sendiri. Kalau anak-anak sekarang ya harus mengerti artikulasi maupun maknanya, karena bahasanya saja masih menggunakan bahasa nenek moyang kita sejak zaman purba hingga sekarang masih kita pedomi gitu. Ini masalah samadhinya. Belum perilaku sehari-harinya seperti mempunyai hasta broto dan sebagainya gitu. Berarti Bapak ini sudah generasi keberapa Bapak kalau menurut catatan dari Mbah Buyut, nenek saya, bapak saya, generasi keempat. Generasi keempat yang menjadi ketua umum sekaligus bini sepuhnya. Gitu. Nah, mungkin biar anggota dari organisasi tahu nih Bapak, mungkin bisa disebutkan Bapak yang mendirikan padepokan siapa, terus yang kedua siapa, dan sampai Bapak. Mungkin bisa disebutkan nama Bapak. Yang pertama untuk mendirikan sebuah padepokan dulu, yang buyut saya namanya Ki Lurah Sepuh Irodi Kromo atau sebutan umumnya Raden Karti ya itu. Terus ke anaknya, ke nenek saya itu namanya ke Eyang Sahid ya, Martodiryo itu.
Terus yang ketiga Bopo Hadi Sutopo yang mendapat gelar Ki Pandito Joko. Nah, terus ke saya Ki Gunawan Mangunsiduro. Itu ya, sejarah suh, bahasa Jawanya suhnya seperti itu. Oke. Berarti kan organisasi ini juga sudah berdirinya sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Eksistensinya mulai dari Padepokan sendiri kalau kita ada di tahun 2021 berarti sudah 186 tahun ini Bopo. Iya, kurang lebih seperti itu. 186 tahun. Mungkin ini bisa menjadi apa ya? Padepokan atau organisasi yang tertua di Indonesia, kemungkinan yang masih eksis ya Bopo ya. Kalau melihat ini. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang sejarah nih Bopo. Nah, selanjutnya tentang keikutsertaan. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang ada di rumah terus berminat begitu Bopo untuk bergabung dengan organisasi atau belajar di sini, apakah ada kriteria khusus Bopo? Ya, sebetulnya sejak zaman dahulu sampai sekarang pun kalau menginginkan belajar di ilmu Kasidan Jati Indonesia ini, karena ini ilmu unsur-unsur ketuhanan, di sini tidak membedakan agama apapun bisa belajar di sini. Di sini sejak dulu sampai sekarang tidak membedakan agama. Agama apapun bisa belajar di ilmu Kasidan Jati. Ya, tidak pandang bulu, siapa saja yang menginginkan bisa. Ya, yang penting bisa menjaga keeksisan dan tidak merugikan ilmu Kasidan Jati sendiri, gitu loh ya. Jadi tidak membedakan agama dan siapa saja. Di sini kriterianya yang penting mempunyai niat dan tidak merugikan organisasi, itu saja sementara ya. Kan tadi ajarannya itu kan Jawa, dari Jawa. Nah, seumpama ada suku lain nih Bopo, katakanlah dari Bali atau dari Kalimantan, yang intinya atau mungkin bahkan dari luar negeri nih Bopo. Kalau mau bergabung di sini juga boleh Bopo? Boleh. Waktu tahun 79 pun ada rekan-rekan dari Australia itu juga ada yang belajar di sini. Itu berarti menerima dari mana pun bisa yang penting bisa menerima dan dia punya niat tadi gitu. Lalu tata caranya Bopo kalau pengen bergabung bagaimana? Apakah ada harus mendaftar atau gimana? Ya, otomatis kalau dulu pendaftarnya kan cuma matur atau bilang atau bicara saja ya. Kalau sekarang ya otomatis harus terdaftar, tercatat, karena manusia punya lupa ya, biar ada catatannya gitu. Jadi luwes saja. Kalau di sini harus gimana itu cuma mendaftar dan bisa mempelajari gitu saja. Lalu untuk kegiatannya nih Bopo? Kegiatan organisasi itu kalau di sini ya otomatis namanya manusia itu pelajarannya unsur-unsur ketuhanan, ya otomatis ya namanya ada puasa, ada topo broto. Ya, kalau puasa dan topo broto itu kan yang namanya topo broto itu rata-rata ya suku Jawa ya mengatakan topo broto itu istilahnya seperti yang dilakukan nenek moyang kita hingga kita sekarang, saya dan teman-teman seperti dilakukan dengan anggota-anggota ini, seperti mengunjungi sejarah-sejarah dalam arti di tempat-tempat sakral itu kegiatannya. Selain di sini sendiri secara rutin diadakan sarasian tiap bulan sekali, tiap 1 bulan sekali. Selain daripada itu seperti peringatan bulan Suro atau Manggasri itu tetap dilakukan. Karena apa? Ini juga termasuk kegiatan organisasi. Seperti di sini di pusatnya nanti
istilahnya mengunjungi perwakilan-perwakilan, itu juga kegiatannya itu. Kalau istilahnya Topo Broto itu beberapa tempat yang sudah dikenal dan sebagainya, dalam arti istilah basa Jawanya ngluri sejarah. Jadi kita hidup di dunia ini harus tahu sejarahnya, dalam arti kalau tahu sejarah atau tidak lupa sejarahnya. Salah satu contoh kita adanya dari bapak dan ibu, bapak ibu dari mbah dan sebagainya. Itu minimal seperti itu naluri sejarah. Bukannya kalau di tempat-tempat sakral itu nyembah demit, itu bukan. Kita di sana itu juga manembah lan muji, mengadakan samadhi ya. Cuma memang tinggalan nenek moyang kita zaman dulu itu memang sembahyangnya rata-rata di tempat-tempat sakral, itu seperti itu. Tadi kan dikatakan kalau ada kunjungan ke daerah gitu. Ya. Nah, berarti selain pusat di sini tuh berarti ada tempat yang lain, Bapak? Kalau di sini di pusatnya ya. Jadi perwakilnya itu di daerah-daerah, seperti di Semarang itu ada 2 perwakilannya. Ada Semarang Timur dan Semarang Barat. Terus di Pekalongan ya, terus ada Jakarta ya, seperti daerah di selatan di Jogja itu, seperti di wilayah wilayah Cilacap, itu perwakilan. Di sini dekat sini di Ponorogo, Madiun itu kan juga perwakilan. Itu kan mereka juga mengharapkan ada kunjungan gitu loh, maksudnya. Ya. Berarti di beberapa daerah itu sebenarnya juga sudah ada organisasi cabang dari sini sudah. Gitu ya. Oh, baik. Ini pertanyaan terakhir ya, Bapak. Yeah. Nah, tadi kan organisasi ini sudah legal, ya berada di bawah naungan direktorat khusus ya, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kan ini menjadi organisasi penghayat. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di kemudian hari para siswa-siswa ini yang bergabung di organisasi, apakah ada paksaan harus menjadi seorang penghayat, Bapak? Oh tidak, karena di sini namanya saja ilmu kasih dan jati, ya. Jadi kalau dia masih meyakini agama ya silakan. Karena di sini cuma mengembangkan ilmu kasih dan jati. Jadi tidak ada paksaan bahwa seseorang harus menjadi penghayat. Tidak seperti itu gitu, Bapak. Tetapi kalau seumpama ada anggota atau siswa yang ingin menjadi seorang penghayat, bagaimana, Bapak? Ya silakan, karena sudah pemerintah kan sudah mewadahi dan fasilitas semuanya sudah ada. Dalam arti perlindungannya sudah ada lewat hukum dan sebagainya, ya. Dan silahkan. Di sini tidak memaksa kamu harus memasuki agama A, B dan sebagainya, kamu harus memasuki penghayat dan sebagainya. Tidak diharuskan di sini. Yang penting di sini mengeluarkan ilmu kasih dan jati. Ya, Bapak. Ya. Jadi mohon maaf nih, karena pertanyaan terakhir ini mau tidak mau terpaksa saya tanyakan supaya di kemudian hari tidak ada orang atau masyarakat yang menuduh organisasi ini sebagai organisasi yang memaksa orang untuk menjadi seorang penghayat gitu, Bapak. Okay? Ya tidak, ya. Okay. Jadi terima kasih nih Bapak atas waktunya. Ya, semoga gambaran umum mengenai profil organisasi ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat ya tentang eksistensi kita, tentang legalitas kita, tentang kegiatan kita. Baik begitu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, terima kasih, sama-sama. Demikian acara pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan Rahayu.